Tahukah kalian, sekarang terjadi sebuah perdebatan besar, yaitu sebaiknya saat ini tuh beli properti atau sebaiknya sewa properti. Kita akan bahas semuanya selain satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Pak Tony, welcome back to Level Up Podcast. Ya, selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi, salam hebat luar biasa Pak. Salam hebat luar biasa. Pak Tony, tadi saya opening Ya, sebuah hook di mana saya cerita tentang perdebatan di mana anak-anak zaman sekarang ini, terutama di kota besar Pak, ya, yang mana properti sudah semakin melejit, melangit, dan genset ini yang first ini ya Pak ya, first beginner ya, bukan orang tuanya Sultan ya, orang tuanya belum mampu ya, nggak mampu lagi beli rumah di pusat kota, nggak usah ngomong di pusat kota, di pinggiran aja udah nggak kebeli untuk para genset ini, meskipun gaji mereka udah UMR, sehingga mereka prefer atau cenderung untuk sewa. Nah, Pak Tony setuju nggak ini? Sebetulnya problem ini bukan hanya problem anak-anak zaman sekarang Pak ya. Zaman kita dulu ya di tahun 95 sampai 2000-an itu juga sama. Orang-orang yang baru pertama kali bekerja fresh graduate pasti akan sulit untuk membeli rumah. Itu bukan hanya problem daripada anak-anak saat ini. Bukan cuma zaman sekarang ya? Iya. Kayaknya setiap zaman sama ya? Setiap zaman sama. Yang namanya fresh graduate itu selalu susah untuk beli rumah. Kenapa? Yang namanya fresh graduate kan berarti income-nya masih kecil Pak. Baru pertama kali ya. Biasanya ya kalaupun bisa ya kita harus mau untuk merelakan daripada wants kita ya, daripada keinginan-keinginan kita untuk disisihkan agar kita bisa punya rumah seperti itu. Oke. Nah, jadi menurut Bapak sebetulnya beli rumah sekarang itu rugi nggak sih Pak? Artinya gini, kalau kita punya prinsip, oke, katakanlah misalkan fresh graduate itu susah, tapi misalkan dia udah kerja 10 tahun, dia udah mulai punya tabungan, dia pengen punya rumah pertama, nggak salah kan Pak? Ya. Atau dia sewa dulu, tapi sampai satu level, akhirnya dia sudah bisa ngumpulin DP untuk nggak tahu beli apartemen kah, atau dia mungkin DP rumah yang kecil kah. Betul. Nah, itu menurut Bapak langkah yang benar nggak kalau seperti itu? Langkah yang tepat sekali. Langkah yang tepat. Jadi intinya tetap harus punya rumah pertama ya Pak? Iya, daripada uangnya habis hanya untuk sewa. Seumur hidup ya? Seumur hidup. Oke. Jadi profesinya, bukan profesinya ya, dia menjadi kontraktor. Bukan profesinya yang kontraktor, tapi tiap tahun pindah dari satu kontrak ke tempat kontrak yang lain. Dari tempat kos ke tempat kos yang lain. Itu kan pindah-pindah itu juga memerlukan effort, memerlukan ya banyak hal lah. Jadi kalau barang dipindah-pindah kan gampang rusak juga. Ini ada sebuah statement lucu Pak, tapi sebenarnya menurut saya juga boleh dipikirkan. Komplain utama sekarang mereka beli rumah harganya 300 juta, terus developer jualnya 500 juta. Akhirnya kena KPR jadi 800 juta Pak, 15 tahun sampai 20 tahun. Bayangkan rumah 300 juta dia harus beli 800 juta. Apa benar sih harus tetap beli rumah pertama? Menurut Pak Tony gimana? Ya 300 juta itu kan harus dihitung kan ya Pak ya, dari harga tanah, kemudian biaya pembangunan. Otomatis yang bangun pun kan butuh profit Pak. Kalau enggak kan nggak mungkin. Biaya fasum ya. Iya, biaya fasum segala macam. Jadi nggak wajar kalau rumah yang kalau dihitung-hitung 300 juta itu 500 juta itu wajar ya kan. Nah, kalau kemudian ke 800 juta itu kan karena ada biaya bunga KPR. Dan saat ini bunga KPR bisa dikatakan rendah Pak. Dijamankan tahun 95 2000 itu bunga KPR bisa 20% ke atas. Iya. Sekarang bunga zaman kita ya Pak ya? Iya, zaman kita. Sekarang lebih murah bunganya. Lebih manusiawi 10%. Kenapa? Karena saat ini kan biaya untuk bank memiliki menarik deposito itu kan bunganya rendah juga. Lebih rendah. Jadi ngikutin sehingga bunga KPR pun lebih rendah. Dulu bunga deposito bisa 24% loh Pak. Betul. Nah, itu pada saat bunga deposito 24% itu KPR-nya bisa 32% Pak. Setuju. Nah, itu kulaknya mahal Pak. Kulaknya mahal. Nah, bahasanya kulaknya mahal. Betul. Berarti intinya Pak, kalau kita nggak segera memiliki rumah pertama, bahkan rumah 800 juta pun nggak kebeli gitu ya Pak ya? Ya, dicoba aja.
Kalau kita istilahnya nabung selama 20 tahun, terkumpul uang 800 juta. Pertanyaannya 20 tahun lagi ada nggak rumah 800 juta? Rumah 800 juta 20 tahun lagi jangan-jangan sama kayak rumah sekarang yang mungkin harganya 5M. Iya, dulu. Nah, ini saya pada saat bekerja tahun 96. Saya masih ingat rumah yang ukuran 36 di daerah pinggir kota. Itu harganya 70-80 juta, Pak. Waktu itu ya. Tahun 96. Tahun 96. Nah, kan Bapak mau merit tuh. Ya. Pasti udah mulai mikir kan? Ya. Harus punya rumah pertama dan sebagainya. Betul. Ya. Nah, itu 70-80 juta, Pak, di pinggir kota. Ya. Nah, kalau sekarang misalkan 2025 ya, 29 tahun kemudian. Saya mau beli rumah di pinggiran kota 80 juta di lokasi yang sama. Bisa nggak, Pak? Susah. Bukan saya katakan susah, Pak. Sudah pasti enggak, karena tanah rumah yang mau saya beli yang dulu harganya 80 juta itu sekarang harganya sudah M, Pak. Iya. Jadi kalau saya nabung ngumpulin selama 30 tahun 80 juta saya belikan rumah, terbang, Pak. Harga properti tidak pernah naik, Pak. Harga properti tidak naik, tapi harga properti itu terbang. Jadi bagi para sahabat SP30 yang saat ini Gen Z atau milenial, ya, yang Anda masih kepikir sewa tidak salah, tapi statement dari Pak Tony bisa dipertimbangkan. Ya. Kalau Anda nggak memulai sekarang, 20 tahun lagi semakin nggak kebeli gitu ya, Pak? Iya. Kenapa? Karena Tuhan sudah tidak menciptakan tanah lagi bagi kita. Setuju. Tapi Tuhan masih menciptakan anak bagi orang yang mau membuat anak gitu kan. Dan permasalahannya banyak orang hobi buat anak. Betul nggak? Betul. Jadi populasi manusia terus bertumbuh, tapi tanah tidak lagi bertumbuh. Iya. Yes. Jadi hukum supply and demand kan, Pak. Siap. Kalau supply-nya tetap, demand-nya terus bertambah, ya harga tanah akan terus naik, Pak. Makanya salah satu instrumen investasi adalah kita membeli tanah dan membeli properti. Siap. Sekarang gini, Pak, pertanyaan berikutnya. Ada tips nggak, Pak? Oke deh, kalau gitu saya tertarik nih beli rumah pertama. Ada nggak tips, Pak, kalau mau beli rumah murah itu gimana? Jadi butuh apa aja? Punya cash keras kah? Atau cicilan? Apa menurut Pak Tony? Supaya saya kebeli deh, Pak. Gitu loh. Ya, kalau memang kita bisa punya penghasilan yang multiple source of income yang pernah saya kupas di berbagai video podcast kita sebelumnya ya. Nah, kalau kita punya multiple source of income, ya otomatis kalau kita punya cash, kita bisa kerja keras, punya duit banyak, kita beli cash, itu pasti kondisinya lebih murah daripada nyicil, Pak. Itu pasti. Ya, kan? Nah, dan yang kedua, kalau cash itu pilihannya banyak, Pak. Ya. Kita harga rumah miring. Ya, jadi cari gimana caranya yang murah? Ya cari yang orang itu menjual murah, yang katanya BU atau BUB, butuh uang banget. Nah, itu pasti harganya murah. Nah, apalagi kondisi sekarang banyak ya. Saat ini banyak. Kenapa? Karena kan kondisi saat ini kan, ya banyak orang mengatakan kondisi Indonesia tidak baik-baik saja, sehingga banyak sekali rumah yang dijual. Saat terjadi booming properti itu hampir jarang loh, Pak, ada tanah dijual, rumah dijual itu jarang. Pelang ya, papan-papan itu jarang. Nah, saat ini banyak. Nah, saat bertebaran seperti ini berarti banyak rumah sale, Pak. Iya. Oke. Nah, kalau kita punya cash, tinggal kita pilih gitu. Jadi intinya apapun itu mau hard cash atau mau KPR, intinya tetap harus dimulai gitu ya, Pak. Iya. Nah, tapi kalau bagi orang yang, waduh, saya kalau beli cash susah. Nah, ya KPR. Anda harus mau KPR. Rumah baru atau rumah second? Kalau saya lebih suka rumah second. Oke. Ya, kenapa? Tapi itu prinsip ya, Pak ya. Kadang ada orang sukanya rumah baru. Ya, rumah baru kan kelihatan baru semua, Pak. Nah, kalau rumah second, atau beli tanah terus bangun sendiri gitu. Ada orang suka kayak gitu. Ada yang suka seperti itu. Ada yang suka. Tapi biasanya yang suka seperti itu biasanya orang yang punya uang, Pak. Kalau Pak Tony istilahnya yang maksudnya punya uang itu punya idealisme. Jadi dia punya uang, beli tanah, bangun sendiri. Kalau Bapak rumah second, Bapak ambrukkan dulu, terus Bapak bangun ulang, atau Bapak langsung tepati? Direnovasi, Pak. Kenapa kok saya suka rumah second? Cari yang harganya miring, Pak. Oke. Nah, harganya miring. Kemudian kita suka lokasinya, kita renovasi. Nah, itu biasanya kalau kita jual kembali, itu biasanya naik. Nah, kalau kita tempati, itu ya otomatis harganya lebih murah, Pak. Oke, siap. Terus Pak,
lebih bagus mana? Beli rumah di perumahan yang harganya udah digoreng sama developer jadi tinggi, atau bangun sendiri risiko mahal tapi dipalak sama kontraktor. Nah, dalam hal ini kalau kita mau praktis, Yes. ya belilah lewat developer. Itu praktis, Pak. Oke. Surat-surat menyurat, semuanya Iya. kan kalau developernya bener ya Pak ya, Yap. cari developer besar, Betul. itu lebih aman Pak. Betul. Tidak mungkin sertifikatnya ganda, Yap. ya kan. Nah, Betul. kalau kita beli tanah, kemudian kita bangun sendiri, ada risiko kalau kita tidak mengerti surat, nggak ngerti harus ngeceknya gimana. Di beberapa lokasi kadang-kadang bisa kena sertifikat ganda. Tapi kadang-kadang kalau kita justru KPR kan malah lebih aman ya, karena bank akan jauh lebih Ya. teliti dan lebih Ya. cerewet daripada kita. Betul. Karena bank yang ngeluarin duit kan ya Pak. Betul, karena biasanya kalau kita ke bank itu pasti harus lewat notaris. Notaris checking ke Yap. BPN, segala macam. Terus kemudian ya bank pun juga biasanya melakukan semacam survei, harganya bener nggak segala macam. Nah itu memang lebih enak sih. Oke. Mbak, pertanyaan terakhir Pak, untuk mengakhiri perdebatan ini. Tipsnya paling bagus mana? Sebaiknya sewa rumah atau kita paksa kita beli rumah di pinggir kota atau nabung dulu di instrumen investasi lain selagi muda? Nah ini penting Pak, karena namanya anak muda ini kan maunya yang paling cepat Pak. Ya, Saya kalau taruh duit di rumah nanti, betul saya punya rumah, tapi bisa jadi lebih baik daripada uang saya belikan rumah, saya taruh di instrumen lain yang kenaikannya lebih cepat 10 tahun lagi, dan akhirnya 10 tahun lagi saya tetap bisa beli rumah, tapi lebih bagus daripada saya nyicil yang tak perkesudahan ini. Nah, namanya anak muda ini kan tetap pengen cepet gitu loh. Ya. Saran Bapak, rumah dulu atau instrumen investasi yang lain dulu? itu choice Pak ya. Jadi setiap orang bisa punya pilihan. Cuman pada umumnya Ya, kalau kita memang kepingin betul-betul punya rumah, ya kita harus mau membayar harganya Pak. Setuju. Membayar harganya dengan apa? Ya kita harus membayar harga dengan mengelola uang dulu Pak. Betul. Nah kita harus menata dulu. Ya, ya. Nah saya biasanya menyarankan orang untuk punya 5 pos keuangan. 5 pos kan? keuangan. Apa aja itu Pak? Yang pertama dia harus menyisihkan uang untuk pos need, Iya. untuk kebutuhan sehari-hari. Iya. Kemudian pos won. Pos won. Nah pos wonnya ini yang direm Pak, Ya, supaya kita bisa mulai melakukan saving Ya. and investment. Ya. Nah, kalaupun kita mau ngambil utang, jangan utang yang konsumtif, Ya. tapi utang yang produktif. Ya. Yaitu utang yang bisa untuk menghasilkan ke depannya. Ya. Salah satunya utang produktif yaitu KPR. Pak. ya. Jadi pada saat kita sebetulnya menabung di KPR, itu kita mengambil utang, tapi sekaligus sebetulnya menempatkan itu di posisi pos investasi. Ya. Jadi utang kita masuk ke dalam pos investasi. Ya, Jadi utangnya utang positif. Betul. Yang mana ya dengan kita mempunyai rumah, itu kan kita sudah hemat Pak. Betul. Hemat uang sewa. Ya. Satu. Ya. Yang kedua, hemat uang pindah kontrak dari tahun ke tahun. Setuju. Ya kan? Setuju. Yang ketiga, kita bisa membeli barang sudah permanen di sana. Kita bisa men-setting dulu. Ya, ya. Nah, jadi kita punya plan dalam 5-10 tahun ke depan, kita sudah tahu bahwa kita akan tinggal di rumah itu. Nah, setelah mungkin 10-20 tahun KPR-nya habis, mau punya rumah yang lebih bagus, silahkan. Seperti itu. Ya, ya. Nah, tapi kita betul-betul sudah menata kehidupan kita sejak awal. Oke. Pak, kalau saya pengen belajar lebih dalam. Ya, Baik, saya masih bingung nih, pengen konsultasi lebih pribadi. ya, Termasuk, ya, saya pengen cerita kondisi keuangan saya. ya, Saya pengen nih konseling pribadi sama Pak Tony, atau Ya. mungkin sama saya ya, sahabat SP30. Ya. Yang terbaik saya ini punya rumah dulu, apartemen dulu, Ya. atau investasi dulu, Ya. atau emas dulu, atau saham dulu. Ya. Bingung Pak saya Pak. ya. Kira-kira kita ada workshop nggak Pak untuk membahas ini Pak? Ada Pak, dan saya akan sharing mengenai bagaimana caranya saya bisa punya rumah pertama, kemudian saya bisa punya instrumen-instrumen investasi yang lain Ya. dalam workshop tersebut. Intinya saya di workshop ini, selain saya ini mencurhatkan kebingungan saya, Ya. artinya saya ini udah punya kayak salah satu mungkin calon peserta workshop kita ini juga bilang, saya ini punya duit lebih nih, Ya, saya ini mau tabung dulu atau buka cabang lagi. ya, Ya kan, nah Ya. itu nanti juga menjadi salah satu peserta workshop kita. Ya. Nah hal seperti ini itu bisa
kita diskusikan di workshop kita nanti Pak ya. Iya. Tanggal 31 Mei dan 1 Juni Pak 2025. Betul. So Anda cepat klik link di deskripsi sekarang juga. Dan kita juga ada tamu ya Pak ya. Iya. Kita ada narasumber yang lain di samping kita berdua. Betul. Yaitu Bang Sandiaga Uno. Keren. Yang mana beliau juga mengawali bisnisnya di masa krisis Pak ya. Masa krisis. Nah, dan saat itu dan jadi miliarder di saat krisis. Ya. Justru dia mengatakan bahwa beberapa daripada investasinya dia yang paling berhasil itu ditempatkan pada saat masa krisis. Nah, itulah kita harus belajar dari orang-orang seperti ini, sehingga kita bisa lihat opportunity. Tapi sekali lagi, itu semua nanti akan dibahas di workshop, yaitu sesuaikan dengan profil risiko kalian. Jadi apakah kalian itu agresif, atau kalian itu moderate, atau kalian itu yang tidak terlalu agresif. Nah, itu semua disesuaikan. Soalnya kalau nggak sesuai profil risiko bahaya juga itu. Jangan sampai salah penempatan gitu ceritanya. Dan saya kemarin sudah ngobrol sama sahabat saya yang kemarin juga ngisi workshop kita, yaitu Prof Ferry. Kabarnya dia juga mau berbagi Pak. Keren. Untuk sharing-sharing tentang gimana sih memilih saham yang murah. Dalam kondisi seperti ini ya. Nah, tapi sessionnya yang kali ini karena dia hanya sebagai guest speaker hanya 2 jam saja. 2 jam aja. Intinya kita bisa cukup belajar 2 jam ya. Dari Prof Ferry. Sahabat SC30, sharing kita cukup luar biasa Pak Tony. Daripada kita debat terus nggak ada habisnya. Sewa atau beli, beli atau sewa terus. Mereka yang sewa juga punya teorinya sewa, yang beli punya teorinya beli. Jadi Anda tim sewa atau tim beli? Tulis di kolom komen. Anda mau tim kontraktor seumur hidup atau memulai cicilan pertama untuk punya rumah, ya kan? Intinya Anda hari ini daripada debat terus, kalau Anda serius pengen belajar dan tahu portofolio yang terbaik untuk disesuaikan dengan kondisi kalian. Jadi ibaratnya gini ya, kalau saya boleh closing statement itu seperti ini. Kalau kalian itu sakit kolesterol, jangan minum obat diare gitu loh Pak ya. Jadi minumlah obat yang tepat sesuai dengan penyakit kalian. Sama juga nata keuangan kayak gitu Pak ya. Jangan sampai kita invest kalau tidak sesuai dengan karakter dan portofolio dan profil risiko kita Pak ya. Dan disesuaikan dengan pekerjaan kalian kan ya. Nah, kalau Anda nggak tepat investasi ke portofolio yang pas, saya khawatir kalian salah ngikutin orang lain, ngikuti trip orang, nggak disesuaikan dengan portofolio kalian, nggak disesuaikan dengan profil risiko kalian, nggak disesuaikan dengan pekerjaan kalian, nggak disesuaikan dengan sumber income utama kalian. Malah nanti kejeblos ya. Jangan FOMO. Karena FOMO. Banyak juga orang yang beli properti karena FOMO, Pak. Siap. Baik. Terima kasih sahabat SC30. Kita tutup podcast kita hari ini. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa di puncak kemakmuran dan salam hebat luar biasa. Tapi saya melihat bahwa ini temporary karena memang tekanan dari situasi perekonomian global, geopolitik, perang dagang, dan juga ada situasi internal marketnya seperti ini. Ini kesempatan kita berbenah dan gunakan. Don't waste a very good crisis. Karena krisis itu pasti akan ada silver liningnya, akan ada peluangnya di balik krisis tersebut. Setuju, orang sukses itu mencintai krisis. Yes. Some of my best investments is made during crisis. Pokoknya gini loh, Pak Sandi ini yang saya tahu dari podcast kita yang lalu kan lahir di saat krisis. Dan sekarang ini saya tadi sudah sempat spill orang sukses mencintai krisis. Jadi dengan kata lain Pak Sandi ini mencintai krisis. Waktu podcast cuma 15 menit, 30 menit nggak bisa. Nah, jadi perlu waktu yang cukup panjang gitu. Sahabat SB30 pengen nggak belajar sama Bang Sandi langsung? Kita kebetulan mengundang dengan hormat di podcast ini. Bang Sandi bersedia ya hadir di workshop kami ya? Insya Allah. Yes. Catat tanggalnya 31 Mei sampai 1 Juni. Langsung klik link di deskripsi sekarang juga untuk Anda jangan sampai ketinggalan. Nanti Anda akan belajar dari Bang Sandi langsung apa yang beliau smell, apa yang beliau sense waktu krisis di 98.